Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyur ustadzat wa hadirat rahimakumullah, wabil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Nurul Hasanah Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hadiah Yunsih bersama keluarga besar senantiasa semuanya, wabil khusus Ustadzah Yunsih senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nunung yang senantiasa bersama-sama kita di majelis taklim kita ini, ibu-ibu, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Al-Waqid wal Jawahir di halaman 25. Kalau kitab yang itu ya, kalau ini Nunung ya temannya, halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal ghirati tabghuduha Allahu tabghuduhallahu ta'ala wa huwa ghairatur rajuli ala ahlihi min ghairi. Nah, kok nggak ada tandanya sih? Mana? Oh iya, di bawah nih, min ghairi sababin. Nah, ada ya itu ya. Oh iya, di bawah tuh min ghairi sababin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Baris keempat yang kayak punya Nunung. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal ghirati tabghuduhallahu ta'ala wa huwa ghiratur rajuli. Di sini ghiratur rajuli ala alihi min ghairi sababin. Artinya bahwa sungguhnya setengah pada cemburuan itu dibenci oleh Allah dan dibenci dan dimurkai akan dia oleh Allah Ta'ala, yaitu cemburuan seorang laki-laki atas ahlinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syak bersalahan, kepada syak yang tiada suatu sebab yang membawa kepada syak. Ibu-ibu, kemarin kita masih belajar, kitab ini masih mengajarkan kita mengenai suami yang harus punya rasa cemburu terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Keluarganya di sini adalah pertama istrinya dan anak-anaknya, terutama anak perempuan, karena memang orang laki itu wajibannya menjaga orang perempuan, apakah itu istri, ibu,
anak, adik, itu tanggung jawab orang laki ya Bu ya. Jadi semua perempuan yang ada hubungan dengan orang laki-laki, ada hubungan hubungan mahram, itu adalah kewajiban orang laki buat jagain anaknya, buat jagain mereka. Salah satu tanda tanggung jawab laki-laki, perhatian laki-laki kepada perempuan yang menjadi tanggung jawabnya adalah si orang laki harus punya rasa cemburu. Kalau sampai orang laki nggak punya rasa cemburu, maka dia termasuk orang yang hatinya terbalik gitu ya. Illa man kusul qalbi tuh kemarin tuh. Kemudian ibu-ibu, Nabi itu adalah orang yang paling cemburu kepada istri-istrinya, pada anak-anaknya. Jadi memang ibu-ibu, Nabi dulu yang ngasih contoh. Kalau memang Nabi suruh kita, orang laki ini punya rasa cemburu, maka Nabi adalah pencemburu. Tapi ketika agama memerintahkan untuk cemburu, cemburunya nggak boleh berlebihan. Itu juga akan membuat jadi rusak suasana romantis dalam kekeluargaan ya Bu ya. Romantisme keluarga, hubungan suami istri bisa jadi rusak gara-gara terlalu cemburu. Cemburunya kagak ada sebab, maka cemburu yang enggak ada sebabnya itu malah dibenci oleh Allah sampai berkelahi. Tapi hati-hati, sadanani posesif, iya kata orang sekarang posesif, dikurung ya. Jadi hati-hati buat para istri yang punya suami yang setruk itu, ininya cemburunya besar itu. Iya. Kenapa? Karena dia sadar ya. Dia nggak nerima ini dengan penyakit dia. Dia nggak nerimain dengan penyakit dia, ngelihat istrinya bahaya, kelihatannya udah enggak begitu. Kita ngaji mulu udah katanya. Kalau dulu disuruh ngaji mulu ya. Kalau bisa kita pakai baju, mau kemana sih? Karena aja mau kemana? Contoh ini. Kemana sih? Nah, gak boleh kita pakai baju. Iya. Naik mobil ngaji pagi. Kalau nggak bener, kalau pergi jalan-jalan ya. Coba. Kemarin ngaji pagi, siang ngaji. Karni diajak jalan-jalan. Coba maunya jalan-jalan Sama dia. Tapi kalau dia sendirian jalan-jalan, cemburu. kagak boleh. Kalau nginep kemarin saya ajak, misalnya. Bilang nginep bisa sama keluarga saya nginep lagi. Jadi jangan salah ibu-ibu. Jangan salah menganggap kalau orang yang nggak berdaya itu dia udah cukup di rumah aja. Jangan. Dia pengen ikut. Iya, dia pengen refreshing keluar rumah gitu ibu-ibu. Kan kayaknya nih anak suka ngomong begini, daripada nanti kesian. Nanti kesian di jalanan, kesian di sana, gitu kan ya. Nanti juga akhirnya iya gitu. Padahal kita begitu tuh niatnya. Lagi pula rada repot kita juga gitu misalnya. Dia nggak mau tuh nerimain kayak begitu. Dia pengen itu jalan-jalan. Kalau bagus lah, kalau lama tetap waktu ini lama. Waktu istighfar dulu saja istighfar gaya. Bagus. Astagfirullahaladzim, lama banget. Orang rada kurang sabar. Emang iya Bu, iya. Jadi dimaklumin aja. Dari dulu. Kemarin kan ngaji pagi. Saya ngalamin. Kan ngaji saja nggak ngaji kemarin. Tadi mau ngaji lagi, sekarang kemana Bu? Ngaji, kata saya gitu. Loh kemarin mau ngaji kemarin Kemarin ya kemarin ngaji ya. kata saya kemarin kan boleh kita pakai baju bulanan, terus yang rumah ngaji di Jakarta ngaji hari Selasa rutin Bu. Saya kata gitu. Emang mana sih? Jam aja dulu. Anaknya masih cantik sih. Bukan emang beda dulu masih muda nggak pernah begitu dia. Bukan waktu dulu masih muda, dulunya dia masih sehat. Iya. Ibu-ibu nggak orang laki aja barangkali ya. Kalau orang bukan laki-laki doang, orang perempuan juga kalau misalnya dia udah nggak berdaya, sakit,
ya cemburuan juga sama lakinya. Kemarin bos Ibu saya tuh, perempuan mah ibu-ibu jangankan laki sakit, jangan laki sakit, kita perempuan sakit sehat juga cemburuan mulu ya. Iya, kalau orang perempuan emang cemburuan ya. Heeh. Iya nggak Bu? iya aja udah Iya, ya. Heeh. Jadi ibu-ibu, nah kalau itu bukan nggak ada sebab Bu. iya benar. Kalau yang kayak begini nih bukan nggak ada sebab, kan memang kayak begitu. Ya memang bawaannya, jadi udah nggak masuk ke dalam hadis ini. Ya nggak masuk ke dalam hadis ini yang memberitahukan kepada kita bahwa sifat cemburu yang berlebihan yang tanpa ada sebab, tanpa alasan, nggak pugu-pugu cemburu gitu. Nah itu nggak masuk tuh ke sini nih, karena memang itu penyakit ya. Karena dia punya penyakit, akhirnya itu secara umum kayak begitu. Ya jadi jangan heran, maksudnya emang begitu Nah, semuanya. saya curhat sama Wati sama juga. Gitu ya. Kan dia udah nggak ada. Ya, Dulu stroke dulu ya. Kita kayak gitu. Sama kan sakitnya. Ya, ceritanya jadi Oh jadi bukan stroke doang ya, sakit juga ya. Oh pokoknya sakit apa aja ya. Iya. Lagi juga sakit kayak gitu juga. Meski berdoa kayak di sana. Kalau itu kan gula berarti nggak berhenti. Jadi kalau nggak berhenti, dia nggak bisa muasin, kemudian bisa dia Oh iya, iya padahal larinya ke sana ya. Heeh. Kan di rumah sakit ada anaknya, udah dia sama anaknya. Tapi sama juga tadi tuh aja ngapain dia sama kemari. Lain. Lain. Ayo lu ikut. Ya. Jadi ibu-ibu ini mah diperuntukkan kepada orang laki yang normal. Berarti nggak normal. Saya juga nggak normal. Titin sampai ketawa, geli normal. Maksudnya itu tuh ya. Dan demikian lagi ini Bu ya, oh bukan. Ya. Bersalahan jika ada suatu sebab. Lain halnya kalau ada sebab yang membawa kepada syak. Syak itu apa Bu? Syak, ragu-ragu. Ya, ini istri saya setia kagak sih sama saya nih? Bisa dipercaya apa kagak ya? Dia keluar nih buat itu ada syak gitu ya. Emang kelihatan gitu gelagat-gelagatnya. Emang ibu-ibu kalau orang yang nyeleweng gelagat-gelagatnya beda? Beda ya. Kita juga ada handan kalau keluar. Genit. Kalau perempuan kalau keluar genit kan dandan ya Bu ya. Pakai lipstik, pakai bedak, pakai bajunya. Oh beda gitu ya. Enggak, ini malah ngomongin perempuan. Iya, ini orang laki dia syak nih. Maksudnya apa tuh syak? Ragu-ragu, curiga gitu nih. Kayaknya nih roman-romanannya dia ada ini nih gitu, beda gitu ya. Nah nanti pas giliran dia pasti kan nggak bakalan main di rumah kan, pasti keluar ya. Atau pas giliran lakinya keluar dia masukin. Nah gitu ya. Ada kali ya gelagat-gelagatnya gitu ya. Pasangan yang tahu Hah? Iya pasangan yang tahu gelagatnya. Oh suaminya, pasangan itu maksudnya suaminya yang tahu ya. Iya. Tetangga juga tahu Bu, kalau dia beda mah dia. Tetangga juga tahu kalau dia beda mah beda lain. Kalau orang yang suka gitu tuh beda, kita tahu juga, kelihatan. Bisa baca. Tapi nggak boleh suuzon loh. Ya nggak bisa tapi kita bisa lihat bisa aja. Saya udah pengalaman bisa aja. Pengalaman dia ngelihat orang. Oh gitu. Agak lihat di sinetron. Jadi sinetron. Jadi sinetron jadi pelajaran ya. Pengalaman. Nah, Aku mau nyata besar tangga gue kagak ada. iya. Bagus, ibu-ibu bagusan kalau kayak gitu-gituan bagusan yang jadi contoh sinetron. Jangan tetangga kita yang jadi contoh iya ya. Jadi malah jadi buruk sangka gitu ya.
sebab yang membawa kepada syak, keraguan. Maka siogianya dan sepatutnya ketemu ya Bu ya? Ketemu nggak Bu? Abis itu tuh Bu, abis arti, ya kan? Kepada syak, bersalahan, ketemu tuh ya? Jika ada suatu sebab yang membawa kepada syak, pada keraguan, maka siogiannya dan sepatutnya dicemburukan baginya. Jadi kalau memang kelihatan ada gelagat-gelagat bahwa dia ini ada main di luar, maka ya mesti dia harus cemburu. Kalau nggak cemburu malah jelek lagi gitu ya. Dan demikian lagi jangan sangat memperiksai. Ngerti memperiksai? Meriksa di apa sih diawasin banget gitu Bu ya. Mana dia? Dan demikian lagi jangan sangat memperiksai dan mengintai akan kejahatan istrinya itu. Oh yuk aja ya Allah. Dan akan kecemburuan. Itu ya. Karena yang demikian itu ditegahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula jalan yang mengenakan, yakni melepaskan daripada cemburuan itu, bahwa jangan diberi manis atas perempuan itu. Jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki, dan perempuan jangan diberi keluar kapan keluar apa Ibu? Dan perempuan, jadi ibu-ibu supaya jangan sampai orang laki ini timbul kecurigaan. Syak itu kecurigaan ya, kecurigaan kepada istrinya. Jangan sampai si istri masukin orang laki ke rumahnya. Dan juga jangan dikasih orang perempuan keluar mulu, keluar kapan-kapan sekalian. Udah pokoknya ini dulu sementara ya. Dan adalah beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan segala lubang jendela dan segala lubang pagar rumahnya supaya jangan melihat oleh perempuan kepada segala laki-laki. Itu suruh ditutup jendela. Bu, tuh sahabat sampai kayak begitu. Tutup jendelanya, tutup pintunya. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang laki ngelihat, orang perempuan ngelihat ada orang laki di luar. Ya. Ada lubang-lubang diintip. Nah itu jendela itu Bu, jendela rumah tuh HP tuh. Ya, HP itu jendela rumah. Iya, HP itu adalah zaman sekarang itu merupakan jendela rumah gitu. Video call ya, bermesra-mesraan di HP ya. Ya gampang nanti dihapus ya.
Ibu mangga ya, insya Allah ya kita mah ya, dijaga sama Allah ya. Supaya jangan melihat oleh perempuan kepada segala laki-laki. Emang itu ibu-ibu hikmahnya dikir, hikmahnya kita ngerjain yang sunnah-sunnah. Biar apa itu? Biar meredam nafsu kita. Karena sehat gitu. Ya. Tadi udah nggak doyan, sampai doyan. Ibu-ibu, bisa jadi istri yang cuek, istri yang nggak mau mesra sama suaminya demen sama orang. Bisa jadi suami dingin sama istrinya. Kenapa? Dirinya cuek. Begitu. Jadi ini sepasang ini sampai tua kemesraannya mesti tetap ada. Gila. Itu saya lagi dengerin Dia tuh suruh dengerin dia sendiri. Jadi ibu-ibu kemesraan itu enggak cuman harus dimiliki sama yang muda. ya udah nenek Nggak bisa ngomong begitu. Udah nenek-nenek kakek-kakek. dicengah. Justru ibu-ibu ketika udah nenek-nenek kakek-kakek, anak kita di mana, Bu? Ada dekat kita? Enggak. Dia udah tinggal berdua ya. Iya. Kalau lagi dua kita malu deketin juga. Iya. Kalau lagi dua kita malu malu. Kalau lagi berdua Kita malu. dideketin sama Kalau kita lagi berdua kita malu deketin juga. deketin siapa? Oh, maksudnya orang tua kita lagi berdua-duaan. Si anak malu deketin. Iya, itu. Jadi ibu-ibu kita nih udah tua. Kalau dulu kali ya, waktu masih muda, anak kita masih pada kecil. Iya. Repot. Kita diribetin sama anak kita. Laki kita kagak kebagian. Waktu kita masih muda, masih lagi seger-segernya. Sekarang udah tua, dia tinggal berdua-duaan. Mau masing-masing. Giliran kebahagiaan. Oh iya. Punya penyakit gula kan semuanya. Kayak biasa Agak boleh ada bocah keluar saja. Iya bocah keluar kita sepi berdua. Kerutuk dikunci pintu semua. Mau ngapain? kali kagak bergulanya, kan biasa aja dulu. Orang udah makan dulu. Saya bocah pada pergi semua ini kunci. Oh, jadi kalau anak-anak pada keluar dia sepi. Jadi kunci saja pintu. Gitu. Enggak siang enggak usah gitu. Ya Allah. Ya Allah, karena kita kata tidak tahu ada. Tapi salah kita mau gini saja biar kita mah kalau orang biasa aja ya. Jadi sebenarnya kesian kok, ibu lah ngapa kesiannya? Kata saya. Ibu-ibu, Bu, kemesraan kita itu bukan kita karena butuh gituan doang, enggak. Ada hal yang lain yang dibutuhkan oleh masing-masing kita. Enggak cuma melulu itu. Lagian kalau udah tua mah Gak resep sembahyang malam jadi nggak mandi. Mandi malam-malam. Sekarang mah kan ada olahraga udah bebas. udah ibu. Udah. Tuh, Bu Aminah tuh. Kalau dia masih sedang-sedangnya. Lagi sedang-sedangnya. Apalagi dia masih baru. Saya nggak kenal sama Bang Nian. Sekarang saya kenal. Oh ini modelnya. Wah ini malah lagi seger banget. Iya, kalau dilihat saya mah suka ngomong dulu. 3 kali ya. Makanya bagus aja sekarang mah pakai jilbab jadi rambut basah nggak kelihatan. Udah. Jadi bukan karena gituan doang ya Bu ya. Dibutuhkan sepasang suami istri di antara kita ini. Ya itulah ya
saling menunjukkan perhatian gitu. Oh iya Aji Yati. Iya dulu ya, ingat dulu ya. Sekarang mah curang. Nanti cari Lutu aja nih dia. Udah mana ya? Supaya jangan melihat oleh perempuan kepada segala laki-laki dan telah melihat oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ketemu Bu, akan istrinya, dan telah melihat oleh Mu'adz bin Jabal itu akan istrinya. Apa itu? Menilik itu mengintip, menilik daripada jendela rumahnya. Maka memalu ia akan istrinya itu, dipukul Bu. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi nih Bu, ngelihat istrinya lagi ngintip di jendela. Siapa itu ya yang datang ya? Assalamualaikum. Oh, digedig sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi dipukul dah, digedig mah keras banget ya. Ya. Habis di sini ngomongnya memalu ya dipukul gitu Bu. Dipukul dia akan istrinya itu. Dan melihat ia akan istrinya memberi kepada hamba laki-laki akan buah tufah. Dan melihat ia, masih Mu'adz bin Jabal nih Bu, ya ngelihat istrinya lagi ngasih kepada hamba laki-laki akan buat tufah. Tufah apa Bu? Apel yang telah apa? Memakan iya. Yang telah memegang ia akan setengah. Oh, yang memakan. Iya, di situ memakan ya. Memakan. Jadi ibu-ibu, anak kecil itu Bu, bulan belum balik, sekitar umur 10 tahunan, 13 tahun kan belum balik. 13 tahun udah balik belum Bu? Sekarang mah udah. Berarti kalau disunat 10 tahun sekarang udah paling lama ya, udah paling gede ya. Maksudnya jadi dulu kan ukurannya 15 tahun ya Bu ya. Sekarang 13 tahun, jadi patokannya udah nggak 15 tahun lagi Bu. Kalau udah 15 tahun aja nanti 15 tahun kan sekitar SMP kelas 3 ya Bu ya. Bisa jadi. Jadi pas sekarang ini banyak alhamdulillah liburan ini pada di Hitan itu umur sekitar kelas 3. Kelas 3 itu umur 10 tahunan gitu. Jadi masih ada jeda waktu buat mempersiapkan masa balik mereka gitu ya. Lah, oh iya ini Bu, doain nih Bu. Tadi kayaknya ada tadi anak saya nelpon gitu. Rencananya kemarin. Jadi Ibu kulupnya kecil, lubangnya kecil. Jadi kalau mau pipis tuh sakit banget, sakit sampai keluar itu Bu, keluar yang putih-putih tuh, keluar putih-putih. Jadi diurut-urut sama dokternya gitu, ini mesti disunat. Akhirnya kemarin kalau nggak salah mau daftar, mau ke rumah sakit, mau ke klinik. Abangnya dulu begitu juga, anaknya Eka. Abangnya juga dulu begitu tuh, sekitar 2 tahun setengah. Nah ini nggak tahu nanti disunatnya hari apa gitu ya Bu ya. Jadi mesti cepet-cepet disunatnya, kasihan karena apa, kalau ya Allah Bu, kalau udah mau pipis tuh kejarnya bukan main. Doain ya Bu ya, doain biar ada jalan keluarnya gitu ibu-ibu melalui Hitan, mudah-mudahan bisa jadi lancar, ada rezekinya ya Bu ya. Alhamdulillahnya ibu-ibu, kenapa saya nggak ikut gitu ya ke villa besok itu, ya Allah kata saya alhamdulillah gitu, saya nggak ikut ke villa, ternyata ada kayak begini gitu ya. Kata Bapak ya barangkali kita insya Allah hari Kamis dah ke sana gitu. Iya nggak pergi, ada hikmahnya. Kasihan
kalau kita nggak ada di sana tuh kasihan juga gitu buat dampingin anak-anak kita. Kalau di sana ibu-ibu tradisinya nih, misalnya di Hitani kan pulangan langsung ya, pulang langsung. Jadi di Hitani yang langsung cepet kering gitu. Pulang-pulang sampai rumah ada belaknya. Bela tuh maksudnya dipotongin ayam. Oh, jadi pas dia turun dari mobil langsung gitu saja. Oh, di sini juga begitu. Banyak kan ayamnya yang Enggak di situ pokoknya udah megang-megang ini, udah megang-megang belum, udah megang-megang ayam hidup. Udah megang-megang ayam hidup. Kan ketahuan nih jam sekian pulangnya, udah dijagain, udah megang itu deh tuh. Ayam pas giliran dia turun langsung udah dia tuh pada datang deh tuh ya, pada datang ngamplopin biar seneng anaknya. Kita udah sunat tuh ketinggalan. Oh kagak, enggak. Oh gitu. Ayo bela gitu. Potong dah. Kita pulang sunat udah langsung makan dah. Gitu ya. Kan tradisinya beda-beda ya. Nyenangin hati dia itu makan bekatak ayam. Nyenangin yang sunat. Kadang-kadang mungkin nggak mau, dulu baik nggak mau mereka gini. Iya. Sama ayam ya. Oh. Baik 2 tahun setengah. Iya ini baru 2 tahun setengah ini. Kalau dia 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. Lahir 3 tahun. Ini anak-anaknya ya. Iya, udah pada sunat. Oh udah benar 2 tahun setengah. Nah, sendok tuh masih Nabi takut kan. Disunat karena ada penyakit apa emang pengen nyunatin aja? Dia minta sis. Oh ya, 2 tahun setengah nggak disunat. Kenapa itu? Nggak tahu minta sunat aja. Kayaknya 2 tahun setengah belum lama nyunat ya. Bila, Ogi, Zahir, ada mutasi apa sih? Lalu, nah kita disambut kita sama otak. Nah kita belum nggak mau. Jadi ibu-ibu Sayyidina Mu'adz bin Jabal pertama ngelihat istrinya lagi ngintip di jendela, dipukul. Terus yang kedua apa beliau juga atau sahabat yang lain ngelihat istrinya lagi ngasih apel. Ya kan anak kecil namanya dianggapnya sama kita ya. Anak tanggung gitu ya, belum ada belum balik gitu. Lagi kan ini si istri makan apel. Kayaknya ngiler nih anak nih kali ya gitu ya. Pengen kali ini gitu. Marah. Dimarahin. Takut nanti, kenapa dimarahin? Takut nanti kebayang. Ya, kebayang sama ini anak bekas gigitan si istrinya gitu. Bisa nggak kebayang? Bisa aja kebayang kan ya. Udah dia di lempengan itu deh, di lempengan gigitannya. Kalau sekarang menurut saja dibagi pas gigitan kita. Agama. Lindung aja garis lah. Iya. Pakai pisau mau kalau gigit. Belum lama saking cemburunya kali saja. Iya. Ngasih apel aja. Ngasih apel aja dimarahin gitu. Bukan karena apelnya dalam bentuk satu, tapi apel yang udah digigit. Takut nanti itu kan bekas ya. Bekas mulut ya. Gitu kayaknya romanannya gitu kan. Ibu-ibu kan orang laki sama orang perempuan beda, Bu. Kalau orang perempuan apa emang kalau ngelihat ada orang tampan banget, ganteng banget, apa kita kebayang yang Biasa. dalam kan enggak. Ini perempuan lewat nih. Lewat wanginya. Orang laki apa? Yang kebayang bukan wanginya doang. Semua jadinya. Semua yang ada di dalam itu tubuh perempuan. Gitu, takut kebayang-bayang kayak begitu. Jadi emang apa sih tibang makan apel gitu kan? Tapi bukan itu maksudnya. Takut dia kebayang-bayang. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adakah kamu, ibu suka makan nasi bekas suami nggak?
Kagak pun nangis. Baru makan bareng-bareng, jangan aja sakra, enggak bisa. Nih, kadang-kadang suka di ini dulu nih, suka digituin, gitu, nanti disodorin gitu. Bukan karena udah diacak-acak, digendong gitu. Ada saya makan saya misalnya. Kan ditaruhin. Jadi ibu-ibu itu berkah juga itu Bu, berkah bekas makan suami. Ah? Ya salam, iya. Emang Iya, iya benar gitu. kamu nggak ada anak-anak kalau nyisa enggak ngasih padang Jadi sepiring berdua gitu. Makanya ribet amat sepiring berdua. Hah? Ah, gendong juga. Oh gitu ya. Bukan karena olok piring. Ayo. masalahnya kalau makan itu sendiri nggak habis susah aja jadi kadang bareng Jadi nambah mulu ya. Kagak nambah juga tuh makan Enggak kan nyendok nih. Kan nyendok ya, kirain Baru-baru lo nggak berasa. enggak berasa nanti nyendok lagi. kemarin juga udah banyak jalan-jalan aku saya nggak sepiring berdua Jangan nemenin aja. Kalau Bapak paling maling ini nih. Nih misalnya nih. Misalnya nih ikan atau ayam nanti disebitin taruh ke kita. Paling begitu tuh. Kalau buat makan sepiring mah ribet banget sih. Oh ya Allah, jadi keingetan banget sama kita ya. Habis sholat subuh. Mau sholat subuh di masjid meninggalnya di masjid. Subhanallah. Oh ya Allah. Yang disuapin siapa? Mantap. Gitu ya. kayak Pak Jubai Kayak buang lelewan. Oh iya. Buat inget-ingetan. Lanjut ya. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ketemu ibu-ibu dan kata Imam Hasan Al-Basri nih ibu-ibu contohnya contoh orang-orang baik mulu nih Bu. Ya, bukan contoh orang yang sembarangan gitu, tapi contoh orang yang baik. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, adakah kamu tinggalkan ya? Yakni menyerahkan akan perempuan kamu itu bersesak-sesak dengan laki-laki yang banyak di dalam pekan. Oh iya, berdesak-desak sama laki-laki di pasar. Pekan itu pasar ibu-ibu. Ulang ya. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adakah kamu tinggalkan, yakni biarkan akan perempuan kamu itu bersesak-sesak dengan laki-laki yang banyak di dalam pekan, di dalam pasar. Niscaya niscaya menjahatkan Allah Ta'ala akan seorang yang tiada cemburunya. Allah itu murka maksudnya. Allah murka kepada orang laki yang membiarkan istrinya berdesak-desakan di pasar. Berarti ini laki-laki nggak ada cemburuannya, maksudnya gitu. Kayak tanah abang mau lebaran. Puasa. Tapi kayaknya ibu-ibu laki-laki kalau di pasar sekarang banyakannya perempuan bukan laki-laki. Laki-laki yang dagang, perempuan yang belanja.
Kalaupun ngikut paling nungguin, kita belajar nungguin dari nanti itu maksudnya. Enggak, ini mah Zaman dulu orang kadang-kadang sekarang ibu-ibu istrinya diangsongin. Ngerti nggak diangsongin? Ah udah, ibu aja yang yang madep. Kalau perempuan mah suka gampang gitu, suka begitu. Apalagi lain orang laki. Ya, udah ibu ya bah. Biasanya kalau orang laki demennya ngelayanin perempuan, udah ibu aja yang maju. Pas giliran perempuan aja, udah gua aja yang maju. Kata si laki nih ya. Jadi si laki demennya kalau yang yang ngelayanin perempuan, giliran yang ngelayanin laki-laki kita diangsrongin, bukan kita, maksudnya istrinya diangsrongin. Itu nggak boleh tuh kayak begitu tuh Bu ya. Sekarang mah emang doyannya perempuan yang belanja ya. Orang laki diam aja di rumah. Orang laki nungguin di depan di motor, ya, di parkiran. Orang perempuan deh yang ke dalam. Ngikut bagus itu. kalau makin itu jadi dimahalin saja. Bukan dimahalin. Orang laki kalau ikut perempuan, orang laki malu. Kenapa? Kalau perempuan nawarnya malu-maluin. Bukan ya, harganya 150, ditawarinnya 50.000. Bang, ini berapa bang? 150, 50.000 ya? Gitu. 25.000. Malu itu orang laki ngedenger istrinya. Nanti dia ngangkat ya. Ya enggak juga sih, kalau dia mah enggak banyak-banyak, cuma itu juga pasti benar sih kok Mas. Sudah ibu-ibu kayaknya udah sore nih. Ya, sampai situ ya. Jadi ibu-ibu termasuk mendapatkan murka Allah kalau ada suami yang membiarkan istrinya berdesak-desakan dengan orang laki-laki di dalam pasar. Makanya ibu-ibu supaya laki kita nggak diapain Bu, nggak dimurkai oleh Allah. Kan kita sayang sama laki kita Bu ya, sayang. Makanya kita berusaha bagaimana caranya jangan sampai kita berdesak-desakan sama orang laki. Ya, insya Allah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita mengikuti pelajaran-pelajaran sebenarnya guru kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan masing-masing ya Bu. Kita cemburu banget ya jangan, kelewatan cemburu jangan, nggak cemburu ya jangan Bu. Kita yang ambil sih kita diem aja, kudu cemburu. Iya, jadi orang kita diem aja jangan Bu. Ayo kita baca Al-Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Aja geser ya aku doain kemarin sampai selesai hadirnya soalnya kedinginan saja, sesak napas juga, kedinginan juga sampai selesai kemarin hadir. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu udah Cukup gitu. Ya ini awal kulitnya sesuai berapa tujuan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا من عندك فاغفر علينا من فضلك وانصر علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة ابتلنا بخير واتمنا بالخير واجعلنا والآخرين من أحسن أهل الخير دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Ibu kepada sahabat terima kasih hari Minggu ya Bu, alhamdulillah Bu udah kebagian semua anak yatim kita. Biasanya dapat berapa?